Pertama kali dapat mesin Goga, sebelum dipakai buat main diapain? Ya nggak diapa-apain, langsung main aja. Udah selesai videonya gitu doang. Bohong ding. Jadi biasanya ketika pertama kali aku dapat mesin baru atau Goga baru gitulah, aku sering beli cuman mesin gini doang buat buat gonta-ganti, settingan. Biasanya ketika pertama kali dapat mesin, ini yang aku lakukan. Ini juga bisa kalian lakukan. Aku anggap ini adalah tweak sederhana ya. Sebenarnya langsung buat main pun nggak masalah. Ya semacam tune up simple buat sedikit menaikkan performa dari unit motor Goga kalian. Yang pertama setelah ngecek dipasangi baterai dan ngecek kalau ini nyala, aku biasanya bakal langsung bongkar belakangnya, cover cover bawah. Bakal langsung aku bongkar buat ngecek kelengkapan dalamnya, terutama buat part-part yang besi, apakah dia berkarat atau enggak dan lain sebagainya. Kalau misalnya berkarat, biasanya aku bersihin dulu. Kalau misal ternyata semuanya oke, aku bakal nyingkirin dulu gear-gearnya dan shaft-shaftnya buat ngambil dinamonya. Nah kalau udah tersisa gini doang, aku bakal melakukan pelumasan di dalam motornya ini. Jadi mungkin istilah kerennya break in, tapi aku nggak yakin kalau teknik yang aku pakai ini adalah namanya break in, tapi ya anggap aja biar gampang nyebutnya ya. Kita bakal melakukan pelumasan di dalam, kita bakal break in, biar gampang kita bakal cowak bagian sini. Tapi sebelum cowak harus ingat dulu bahwa di sini dia disolder. Dinamonya digabung sama kabel, jadi tidak bisa langsung dicopot begitu saja. Jadi kita akan bongkar dinamonya. Aku tidak pernah bisa membuka dinamo dengan baik dan benar, jadi selalu bermasalah dengan kunciannya ini. Jadi ini mungkin bakal berantakan banget semua dinamoku kayak gini. Kalian kalau buka yang bener ya. Tapi misal pun anarki ya nggak apa-apa sih. Terus habis itu ini bisa dicopot. Jadi si brasnya yang nyambung kabel ini, dia bisa dicopot. Jadi tinggal ditarik aja. Tarik. Udah copot. Ini brasnya yang nempel kabel masih di sasis. Terus kita yang tutup belakangnya ini bakal kita coak. Buat nyowaknya kalian terserah metode kalian gimana. Cuman aku adalah orang yang males, jadinya ya udah aku potong aja. Udah aku coak. Ini aku bukan orang yang terlalu peduli pada kerapihan, jadi ya bisa dilihat dari mejaku lah ya. Jadi ini pokoknya dia berfungsi dicoak, bisa dimasukin pelumas ntar. Kalian kalau bisa melakukannya lebih rapi, lebih bagus. Oke, pelumas buat dinamo yang aku pakai adalah salah. Ini adalah mineral oil, minyak Singer biasanya, minyak Singer yang buat mesin jahit gitu. Tapi yang dipakai adalah mineral oil, dimana dia tidak menyebabkan konslet pada aliran listrik. Kalian bisa pakai misal yang merek Singer gitu pun nggak masalah. Terus buat masukinnya, kalian boleh pakai yang model botol gitu, tapi aku pribadi lebih suka yang model suntikan. Terus di sini kalau misal bisa kelihatan ini ada kayak putih-putih gitu. Nah, ada putih-putih gitu. Ini adalah Autosol. Jadi buat pelumasnya aku adalah gabungan dari minyak Singer, minyak mineral oil. Mineral oil kalian pakai baby oil itu kayaknya ada deh yang bisa yang break in pakai baby oil. Minyak Singer plus Autosol aku masukin ke suntikannya ini. Oke, udah di dalam minyak Singer dan Autosolnya kita kocok-kocok-kocok, nggak harus terlalu nyampur, nggak masalah. Autosolnya itu kayak cuman kita ambil partikel-partikel kecilnya gitu doang, cuman buat syarat biar tidak mengurangi karat di dalam dinamonya. Misal kalian nggak pakai Autosol juga nggak masalah. Terus ada kontak cleaner, biasanya pada pakai merek standar ya, cuman ini ya pokoknya asal kontak cleaner aja. Ini pembersih buat alat-alat elektronika. Jadi buat yang pertama yang bakal kita bersihin adalah pelumas bawaan dinamonya ini ya, bukan mau bilang bahwa pelumas bawaan dinamonya jelek, cuman kan ini adalah mainan dari tahun 2013
17. Ini berarti udah berapa tahun sampai sekarang? Udah hampir 6 tahun. Ini pelumas 6 tahun tidak diganti. Dan itulah alasannya kenapa aku pengen ganti pelumasnya. Tapi sebelum kita kasih pelumas yang pakai minyak Singer tadi, kita bersihin dulu pelumas bawaan dari dinamonya. Oke, itu pembersihan yang pertama ketika dinamonya belum dinyalain. Nanti habis ini kita nyalain terus kita bersihin pakai kontak cleaner lagi. Sebelum kita mulai netesin pelumas yang minyak Singer tadi. Dan karena brushnya nempel sama sasis, otomatis kita bakal melakukan break innya di atas sasisnya ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Pertama kita pasang dulu brushnya. Lalu kemudian masukkan dinamonya. Udah. Terus habis itu bawahnya kita landesin pakai tisu biar tidak biar tidak bikin kotor sasis. Pinion depannya ini opsional ya, kalian mau remove boleh, enggak juga nggak masalah. Terus karena tadi udah kita bersihin dikit pakai kontak cleaner, sebelum kita mulai nyalakan kita kasih dulu di bagian paling belakang di sini sama di belakang pinionnya, biar muternya lebih lancar ntar. Terus kita bakal pakai alat break-in super sederhana yang kemarin sempat aku bahas. Buat yang pertama kita bakal putar dia sesuai dengan putaran yang aslinya. Kalau udah muter, kita bersihin dulu pakai kontak cleaner biar sisa-sisa kotoran di dalamnya hilang. Habis itu kita bakal tetesin di brushnya. Oh ya, aku sempat baca salah satu tujuan buat break-in kayak gini adalah buat bikin angkurnya aus dan brushnya aus sih. Jadi nanti ketika sama-sama aus, diharapkan mereka punya daya tempel yang jauh lebih luas karena udah sama-sama aus, udah sama-sama halus gitu kan. Jadi listrik yang ke dinamo bakalan jadi lebih sempurna gitu. Kalian boleh pakai metode break-in apapun yang kalian percayai, jadi tidak harus seperti ini. Seperti yang aku bilang tadi, break-in itu cuman istilah biar gampang aja. Aku tidak merasa bahwa ini adalah break-in. Aku merasa ini aku sedang melumasi aja, sedang melumasi dinamonya. Menggantikan pelumas yang bawaan pabrik. Udah nggak usah lama-lama, kalau udah dirasa udah muternya, ya mungkin sekitar 1 menit 2 menit lah. Kita bersihin lagi. Terus kita matiin. Setelah itu arusnya kita balik, yang positif dan negatifnya. Jadi nanti arah putarannya bakal berlawanan arah dari arah putaran yang tadi. Diharapkan keausannya nanti lebih rata. Apa sih? Ya emang diharapkan keausannya lebih rata, jadi dia cengkraman si brushnya ke angkurnya lebih sempurna. Oke, tadi kan udah disemprot sama cleaner. Kita tetesin lagi. Kita ulang beberapa kali gitu ya. Yang bagian muter baliknya ini biasanya aku kasih agak lama dikit ya, sekitar 3 menitan lah. Soalnya ini kan jarang banget diputar balik kayak gini. Kalau misal pas dinyalain nanti kan puterannya bakal ke arah depan, arah normal lah. Jadi pas putar balik gini aku biasanya kasih agak lama dikit. Kalau dirasa udah cukup ya sekitar 3 menitan, kita semprot lagi pakai kontak cleaner. Lalu kita matikan.
Kalau misal yang kalian lakukan bener, aku nggak tahu bakal bisa kelihatan nggak sih. Di dalamnya bakal kayak ada jalur berasnya. Di angkurnya bakal kayak ada jalur berasnya. Itu berarti proses kita udah bagus progresnya. Menurutku udah bagus karena berarti ausnya udah cukup. Jadi si berasnya dia udah bisa mencengkram sempurna ke angkurnya. Jadi kelistrikannya harusnya udah bisa jauh lebih baik daripada yang pas awal tadi. Jadi ini aku anggap udah selesai yang buat proses mengkikis angkurnya. Terus yang terakhir kita kasih pelumas dengan putaran yang sesuai putaran mesin seharusnya. Jadi kita balik lagi putarannya. Oke, sebelum kita mulai muter lagi, kita kayak step awal tadi, jadi ngasih pelumas ke yang ujung belakang dikit aja. Terus sama yang ujung depan di belakang pinion. Dan kita akan melakukan pelumasan terakhir. Kalau yang dari aku denger langsung di sini sih bunyi dinamonya itu jauh lebih enak daripada yang pas pertama kali dinyalain tadi. Nah ini, bisa kelihatan kah? Kelihatan kayak ada jalur dua gitu kan? Di angkurnya, nah semacam kayak gitu. Terus kita bakal kasih di lilitannya biar kalau misal ada gesekan dengan apa namanya magnetnya, harusnya loh ya. Tidak ada gesekan di situ, cuman misal ada gesekan karena angkurnya tidak seimbang dan lain sebagainya, ya nggak masalah. Lagian ini juga tidak bikin konslet. Mineral oil tidak bikin konslet, atau minyak brekin yang kalian pakai harusnya tidak bikin konslet. Jadi kita kasih aja. Udah, kalau udah dirasa cukup, kita bakal nyalain terakhir kalinya pakai yang mesin brekinnya biar minyaknya rata di dalam. Udah, nggak usah lama-lama, penting rata semuanya. Kalau udah agak dibersih-bersihin, kalau mau agak disemprot cleaner bagian luarnya gitu juga nggak apa-apa, biar tidak belepotan minyaknya. Proses breaking dinamo sederhana selesai. Oke, step terakhirnya adalah memberikan pelumas pada gearbox. Soalnya bawaannya aku nggak tahu dari awal udah ada pelumasnya atau belum. Tapi seperti yang aku bilang tadi bahwa ini adalah unit dari berapa puluh tahun yang lalu yang akhirnya baru ini dibongkar. Jadi kalau misal pun dia ada grease-nya, dia mungkin udah kering. Grease yang aku pakai di sini adalah grease punya Tamiya yang murahan. Ini satu paling berapa harganya, 1000-an. Ini kalau nggak salah kemarin aku beli 5.000 itu dapat 7 kayak ginian. Cuman jangan kalian bayangin isinya full gitu, isinya dikit banget. Nah terus buat yang bearing di roda itu aku lebih suka pakai Singer karena grease-nya agak susah masuk. Jadi aku pakai cara cepet aja ya. As counter gear juga dikasih. Oke, udah selesai. Tune sederhana buat kalian yang baru pertama kali dapat Goga. Sebenarnya kalau udah dapat dari lama gitu juga belum pernah kalian bongkar, belum pernah kalian lakukan perawatan dan lain sebagainya, kalian bongkar aja gitu juga nggak masalah sih. Hitung-hitung misal kayak motor itu ya ganti oli, perawatan, servis dan lain sebagainya. Jangan kayak cewek punya motor tidak pernah diservis.
Nah, langkah terakhir, dari tadi langkah terakhir mulu ya, aku udah berapa kali bilang langkah terakhir ya. Oke, oke, ini beneran terakhir. Jadi sebelum kita rakit semuanya, aku saranin sih dalam kondisi udah kepasang kayak gini, kalian pasangin baterai, terus kalian hidupin selama beberapa menit. Tujuan utamanya adalah membuat pelumas-pelumas yang ada di dalam dalam sasis kalian, dalam unit motor kalian itu terdistribusi dengan sempurna. Nyalain, terus dibalik, dah. Udah gini doang, tungguin 2 atau 3 menit gitu. Harusnya sih selama itu pelumasnya udah bisa terdistribusi dengan sempurna. Habis itu kalian udah siap buat battle lagi.